Terus di sini juga dress code-nya serba putih yang dimana ini sama persis sama pesta white party-nya P. Diddy ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Ya sebelumnya gue udah sempat ngebahas ya soal masalah kasusnya P. Diddy ini ya, dari mulai profilnya, terus kasusnya, sampai teori-teori konspirasi yang dimana itu bersangkutan sama artis-artis Hollywood papan atas yang lain ya. Udah gue ceritain di sini thumbnailnya yang ini nih. Kalau kalian yang belum nonton, gue nanti kasih linknya di deskripsi. Seperti yang kita tahu, kasusnya si P. Diddy ini tuh sampai detik ini, sampai akhir Oktober ini ya, sampai gue buat video ini, itu tuh update-annya tuh masih terus berjalan. Dari mulai mantannya si P. Diddy tuh yang update, sampai akhirnya banyak orang yang update, ya itu makin besar lagi lah tuh masalahnya. Nah cuma di sini ada yang menarik nih, ada salah satu film yang bernama Blink Twice, katanya dia tuh sangat mirip banget sama kasusnya si P. Diddy ini. Hal-hal yang bersangkutan dengan pesta, wanita, narkoboy, dan juga pelecehan seksual itu ternyata ada di film ini. Ternyata film ini tuh baru dirilis di tahun ini, di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalau suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke ceritanya. Buat kalian-kalian nih ya, gue peringatin dari awal ya, yang punya niatan untuk nonton film Blink Twice ini sendiri secara langsung, boleh banget di skip atau di stop video gue sampai di sini. Karena di video gue kali ini gue bakal nge-spoilerin sekitar 80-90% alur cerita dari film Blink Twice ini, dan baru kita bakal kait-kaitin tuh ke arah kasusnya si P. Diddy. Jadi buat kalian-kalian yang ada niatan untuk nonton filmnya langsung, bisa langsung stop video gue, kalian tonton datu kan Blink Twice, langsung balik lagi ke sini. Oke, jadi film ini dimulai menampilkan salah satu wanita yang bernama Frida. Nah, jadi di sini Frida ini merupakan seorang waitress di salah satu hotel ternama, dan bisa dibilang penghasilannya si Frida ini tuh cukup pas-pasan. Karena di sini si Frida menjadi waitress dengan penghasilan yang pas-pasan, alhasil si Frida ini tuh mencari kerjaan sampingan, yaitu sebagai nail art alias penghias kuku. Ya, kalian tahu ya yang cewek-cewek nail art biasanya tuh buat cewek-cewek. Nah kebetulan hotel tempat si Frida ini bekerja disewa sama salah satu orang kaya, orang terkenal yang bernama Slater King, atau kita panggil aja King. Nah posisinya si King ini tuh lagi nyawa hotel tempat si Frida ini bekerja, karena dia lagi buat pesta acara grand opening perusahaan barunya dia itulah di bidang teknologi. Nah terus kan dilihat tuh kan nama si Frida dan juga temennya yang bernama Jess. Karena si Frida ini tuh punya hasrat buat join sebagai tamu undangan di acara pesta itu, alhasil dia mengajak temennya si Jess ini buat menyamar jadi tamu undangannya di pesta si King ini. Emang bisa dibilang nih bocah berdua agak mengambil resiko ya say, soalnya kan mereka berdua ini kerja di situ kan, otomatis pelayan-pelayan yang lain pastinya kenal muka mereka dong. Nah cuman karena posisinya tamu undangannya si King ini tuh lagi banyak banget gitu ya, jadi pelayan-pelayan yang lain alias temen-temennya Frida yang lain itu ya udah pada sibuk masing-masing kewalahan ngurusin tamu-tamu yang lain. Jadi bisa dibilang si Frida dan Jess ini berhasil lah dalam upaya penyamarannya dia itu. Nah si King ini tuh sebagai seorang yang terkenal, kaya raya, miliarder, atau bisa dibilang triliuner, cuman kerjaannya tuh pesta-pesta, kobam-kobam, narkoboy, serta main cewek. Nah cuman rumornya dari berita-berita yang beredar di film ini, si Slater King ini tuh lagi pengen tobat gitu dari hal-hal yang kayak gitu. Nah tobatnya si Slater King ini adalah membeli pulau pribadi. Ya namanya orang kaya ya bebas. Katanya sih ya dia membeli pulau pribadi ini ya untuk kesenangannya dia pengen menjauhi hal-hal yang negatif seperti itu, pengen menyatu dengan alam cenah. Ya intinya dia ngomong kayak gitulah di berita, sok-sok dengan ucapan manisnya dia pengen menyatu sama alam segala macemnya lah. Nah si Frida ini dia tuh udah ngikutin sosial medianya si Slater King dari lama. Bisa dibilang si Frida ini tuh ngefans sama si Slater King. Makanya tuh di saat
saat dia tahu si King ini menyewa hotel tempat si Frida ini bekerja, dia menyamar lah tuh kan jadi tamu undangan. Di saat pesta ini tuh lagi berlangsung, secara tidak sengaja tiba-tiba si Frida ini tuh tersandung sama high heelsnya sendiri. Dia jatuh nyungsep, udah dibantu lah tuh kan sama si Slater King. Nah setelah dibantu sama si King ini, tiba-tiba datang tuh rekannya si King kan, terus dikenalin lah tuh kan sama si Frida. Nah setelah berkenalan sama rekannya si King ini, si Frida ini tuh bertanya tapi pakai nada bercanda. Blink twice if I'm in danger, atau bahasa Indonesianya, coba kedip 2 kali kalau gue dalam bahaya. Blink twice if I'm in danger. Well, let's not answer that one. Nah setelah itu si Frida ini diajak lah tuh kan makan-makan sama rekan-rekannya si King ini. Ini temen gue kayak gitulah. Tapi pada akhirnya si King ini tiba-tiba mengajak Frida beserta temennya si Jess untuk berlibur ke pulau pribadinya milik si King. Karena di sini si Frida juga mengidolakan si Slater King ini. Siapa yang kagak mau, gue tanya. Kayak ibarat kata gue nih tiba-tiba diajakin sama si Oli liburan, Oli BMTH. Gue kagak pingsan di tempatnya udah bersyukur. Ya kalian bisa lihat ya kehidupannya si Frida ini tuh pas-pasan sebagai seorang waiter, kerja mulu kerjaannya kagak libur-libur. Ya intinya gitulah diajak sama si King, ya udah ayo-ayo aja tuh si Frida. Nah udah tuh kan akhirnya tanpa basa-basi mereka langsung berangkat lah tuh rame-ramean sama temen-temennya si King juga, si Frida sama temennya tuh si Jess dan juga yang lain-lain tuh yang cewek-cewek ke pulau pribadinya milik si King. Nah setibanya mereka di pulau pribadinya si King ini, ada salah satu syarat yang harus mereka penuhin selama berlibur di pulau pribadinya si King ini, yaitu HP semua disita sama Slater King. Kita harus liburan tanpa handphone, tanpa sosial media. Kita harus menyatu dengan alam. Agak boleh tuh lu upload di story gitu kan, lu mau flexing gitu sama teman-teman lu ya buat kayak nih gue lagi di private island nih, upload TikTok, upload Reels, kagak boleh tuh sama si Slater King. Sebenarnya ya dari awal-awal kayak begini aja nih tiba-tiba disita HP semuanya, itu udah kagak bener. Bisa-bisanya tuh si Slater King selama liburan gitu ya, berhari-hari tuh mereka di sono ya, di situ-situ aja gitu, kagak boleh megang HP sama sekali. Oke, di sini semua tamu udah dapet privilege yang menurut mereka wah mewah banget lah intinya. Mereka dapat kamar gede, makanan minumannya mewah, dan yang paling menarik di sini kostum-kostumnya mereka adalah serba putih. Gak nyampe di situ juga, Frida dan juga teman-temannya dikasih salah satu parfum yang bernama Desideria yang wanginya tuh tahan lama banget, enak lah katanya. Nah pas lagi nyobain parfum segala macemnya di kamarnya Frida, tiba-tiba Frida ini tuh dikejutkan sama salah seorang nenek yang perilakunya tuh aneh banget. Nih nenek kagak ada angin, kagak ada hujan, dia ngomong kelinci merah. Kagak paham dah tuh maksudnya apaan kelinci merah. Intinya nih si nenek agak gaul juga ya, di tangan sebelah kirinya ada gambar tato ular. Udah kan tuh kan semua tamu sekarang udah pakai dress code yang serba putih, disediain minuman yang mewah, kolam berenang yang luas, makanan-makanan yang mewah. Siapa kata gue yang kagak demen digituin. Oke, setelah mereka sudah pesta-pesta di siang hari, tibalah pesta di malam hari. Nah di sini entah kenapa pada saat dinner bajunya si Frida ini kan warna putih gitu kan, tiba-tiba ada noda berwarna merah di bawah dadanya si Frida itu. Dan setelah mereka dinner nih, setelah mereka makan malam udah puas gitu kan, tibalah salah satu rekannya si King ini menawarkan narkoboy tapi dalam bentuk liquid. Tamu-tamunya ini itu diberikan 3 tetes setiap individu dan dibuatlah sekobam-kobamnya kobam. Nah setelah mereka sudah pesta, sudah dinner, udah pakai narkoboy, udah kan tuh kan pada balik ke kamar masing-masing, dan si Frida itu menyadari ya, entah dia masih terbawa pengaruh narkoboy apa enggak, tapi dia tuh menyadari kalau bajunya dia itu tiba-tiba udah bersih. Hari pun berjalan seperti biasanya ya, mereka pesta di siang hari maupun di malam hari, terus saja tuh tiap hari kayak begitu ya, looping ya tuh konsepnya. Nah sampai suatu ketika si Frida ini tuh menemukan vape-nya si King dan dia tuh coba hisep gitu ke kamarnya si King. Nah namun di situ si Frida keciduk sama si King, dan si King ini tuh lagi bawa temennya yang dulu sempat kenalan sama Frida di hotel. Nah di sini posisinya si Frida ini masih ingat sama kata-kata bercandanya dia, sama mukanya rekannya si King ini. Akhirnya dilontarin lagi lah tuh kan kata-katanya, blink twice if I'm in danger. Tapi entah kenapa mimik muka dari rekannya si King ini, dia kayak kebingungan kok bisa-bisanya si Frida ini tuh masih ingat. Nah setelah itu makan malam pun dimulai lagi nih.
ini. Nah, posisinya si Jess di sini dia lagi nyari-nyari koreknya. Nah, karena si Jess ini berasa koreknya dipinjem-pinjem mulu sama orang-orang, makanya dinamain lah tuh kan koreknya bernama Jess. Udah tuh masih menjalani dinner seperti biasanya. Tiba-tiba si Jess ini temennya si Frida digigit sama ular yang berbisa. Cuman bisa dibilang ular ini hanya berbisa tapi nggak bisa mematikan orang. Nah udah tuh besokan paginya si Frida ini tuh seperti biasa ya, dia mandi, dia semprotin parfumnya. Namun pada saat si Frida ini keluar dari kamarnya, dia tuh ketemu sama salah satu bag warna merah yang sering dibawa-bawa sama asisten pribadinya si King. Nah setelah itu si Frida ini tuh nekat ke salah satu ruangan yang dimana ruangan ini tuh penuh dengan bag warna merah, dan dia tuh cukup merasa aneh di sini, kayak bag warna merah kenapa ya ada di sini semua gitu. Dia mikir tuh kan di situ kalau ada banyak bag yang berwarna merah di sini, otomatis banyak dong tamu-tamu yang datang ke pulau pribadinya si King ini. Nah setelah itu dengan randomnya si Frida ini ketemu sama nenek-nenek yang aneh itu lagi. Nah cuman di sini seperti yang kalimat di awal tadi, nenek ini cuman bilang kelinci merah, yang masih belum diketahui maksudnya dia itu apa. Sampai akhirnya si nenek ini tuh menawarkan salah satu minuman yang berwarna hijau, yang dimana minuman itu merupakan cairan yang mengandung racun ular berbisa. Ya malamnya seperti biasa mereka tetap berpesta, minum-minum, menggunakan narkoba dan segala macamnya. Esok paginya ada sesuatu yang aneh. Si Frida ini mulai merasakan kebosanan sama liburannya dia ini. Nah cuman yang merasakan kebosanan ini cuman Frida doang. Jadi yang tamu-tamu lain tuh masih menikmati pestanya segala macam, gak ada kayak kebosanan atau kayak gimana lah. Nah tiba saatnya mereka ini lagi bersantai, maskeran, skincarean. Si Frida ini tuh keinget nih temen gue si Jess mana. Akhirnya tanya lah tuh kan sama temen-temen yang lain, lu lihat si Jess kagak? Nah cuman anehnya temen-temennya dia ini tuh kagak tahu dan bahkan gak kenal Jess itu siapa. Si Frida ini juga pas-pasan sama asistennya si King dan dia nanya nih, lu ngeliat Jess kagak? Tapi ternyata si asisten ini juga kagak tahu si Jess siapa. Gue kagak kenal tuh si Jess siapa. Nah di sini makin panik lah tuh kan si Frida, makin dicari-cari aja tuh ke seluk-beluk rumahnya si King ini. Nah akhirnya si Frida ini menemui salah satu cewek yang bernama Sarah. Nah awalnya si Sarah ini tuh nggak tahu juga si Jess ini siapa. Nah cuman diyakinin lah tuh kan nama si Frida, nih gue punya barang bukti berupa korek warna kuning yang dinamain nama si Jess. Dan di situ dia mulai berbincang lah tuh kan nama si Sarah, kayaknya tempat ini ada yang nggak beres. Dan ternyata fakta yang mengejutkan nih keluar dari mulut Sarah, di mana Sarah ini bilang kalau dia ini bukan temennya si Slater King, alias temen-temen ceweknya yang lain nih itu baru kenal semua sama Slater King. Jadi nggak ada tuh yang berupa temen deket atau emang kenalan lama, itu nggak ada yang kenal deket sama si Slater King ini, kecuali temen-temen cowoknya si Slater King. Dan di situ makin curiga lagi lah tuh kan si Frida, bener-bener kagak beres nih tempat. Dan mereka berdua ini mulai menyadari kalau mereka ini kayak nggak tahu ini sekarang hari apa, mereka udah berapa hari di sono. Hasil dari perbincangan si Frida maupun si Sarah ini, akhirnya Frida ini mengajak si Sarah untuk ke tempat yang ada isinya tas-tas merah, paper bag merah itu tuh yang banyak tuh. Pas mereka lihat isi dari paper bag warna merah itu, isinya adalah parfum yang selama ini mereka pakai. Dan akhirnya mereka di situ berteori lah kalau kayaknya selama ini kita bisa lupa ingatan karena parfum ini. Ya entah gimana caranya ya si Slater King ini membuat parfum yang bisa bikin orang lupa ingatan. Tapi kan kalau dipikir-pikir si Slater King ini kan banyak duit, kaya raya. Bagi dia untuk membuat sebuah parfum yang bisa bikin orang lupa ingatan itu bukan suatu hal yang sulit. Dan akhirnya di situ si Frida ingat dia pernah minum bisa ular dan dia menawarkan nih bisa ular itu kepada Sarah. Karena kemungkinan besar racun ular itu adalah obat penawar penghilang ingatannya karena parfumnya dia itu. Akhirnya diminum lah tuh kan racun ular itu sama si Sarah. Nah dari sinilah mereka ini udah buat strategi untuk kabur dari pulau pribadinya si Slater King ini. Dengan cara mereka ini berpura-pura kayak masih lupa ingatan, mereka masih dengan ya kebahagiaannya berlibur, pesta-pesta segala macam, tapi sembari menawarkan racun ular ini ke temen-temen ceweknya yang lain. Kebetulan di sini juga ada asisten pribadinya si Slater King ini dan diajak lah tuh buat minum racun ular itu. Dan kira-kira racun ular ini tuh bakal bereaksi beberapa
beberapa jam kemudian. Nah, di saat yang bersamaan si Frida ini mencoba mencari ponsel-ponselnya mereka yang cewek-cewek ini. Nah, terus dia minta si Sarah kalau misalkan si Slater King sama temen-temen cowoknya udah pada balik mancing dari laut, tolong teriak sekenceng-kencengnya biar didengar sama Frida. Jadi Frida bisa ancang-ancang kabur dari kamarnya si Slater King. Setelah ponsel mereka ini berhasil ditemukan, ternyata ponselnya ini nggak ada sinyal sama sekali. Dan kebetulan Slater King ini udah pulang dari mancing di laut. Nah, akhirnya si Frida ini berhasil ngumpet lah tuh kan di meja milik Slater King itu. Dan di saat si Frida ini lagi ngumpet di kamar si Slater King, obat bisa ulernya dia ini baru bereaksi. Disitulah si Frida tuh ingat kalau di malam si Jess ini digigit ular, Frida dan juga temen-temennya yang lain itu ternyata lagi diikat sama Slater King dan kawan-kawan, dan lagi diperkaos secara bergilir sama Slater King dan juga kawan-kawan cowoknya. Dan di sini karena si Jess udah digigit sama ular dan gak bisa lagi dihapus ingatannya, makanya di saat waktu yang bersamaan nih si Frida sama teman-teman yang lain pada diikat, si Jess ini dihabisi nyawanya sama Slater King. Nah, setelah si Frida ini udah mengingat setengah cerita pada malam hari itu, dia langsung menceritakan hal ini kepada Sarah atas hilangnya Jess itu kemana. Dan mereka langsung mempersiapkan strategi gimana caranya mereka harus pergi dari pulau ini. Dan pada saat makan malam, mimik mukanya Frida maupun si Sarah ini udah gak bisa dibohongin ya. Mereka udah ngerasa gak nyaman sama tempat itu, udah ngerasa gak bahagia lagi. Tapi mereka masih berusaha nih gimana menutupi mimik mukanya mereka ini. Sampai si Frida ingat ternyata pada malam pertama mereka baru nyampe di pulau itu, Slater King dan juga temen-temen cowoknya yang lain itu ternyata udah berbuat sesuatu yang tidak pantas. Seolah-olah memang sengaja pulau pribadinya itu dipakai buat melampiaskan hawa nafsunya si Slater King maupun temen-temennya si King. Yang mereka kira awalnya liburan di pulau pribadinya Slater King yang seorang kaya raya, liburan dengan penuh kemewahan, bisa pesta-pesta dan segala macamnya, berubah 180 derajat menjadi neraka bagi para cewek-cewek ini. Nah, karena di sini si Frida sudah terekam lagi nih ingatannya soal kejadian-kejadian yang kejam banget ya dilakukan sama Slater King dan juga kawan-kawan cowoknya dia itu, makin kagak bisa dibohongin lah tuh kan mimik mukanya si Frida kalau dia bener-bener kagak nyaman di tempat itu. Alhasil di sini Frida dan juga Sarah menari dengan aura yang menggoda nih depan cowok-cowok itu, biar keenggak nyamanan Frida dan juga Sarah ini tuh nggak dicurigain sama Slater King. Dan barulah si Slater King dan juga temen-temen cowoknya itu pengen memulai aksi kejinya dia itu. Cuma di sini efek bisa ular dari temen-temen ceweknya si Frida ini udah bereaksi guys. Otomatis mereka-mereka ini udah mulai mengingat kejadian-kejadian keji yang dialami oleh mereka karena Slater King. Dan barulah di situ semua tamu-tamu cewek mulai menyerang para cowok-cowok rekannya si Slater King. Nah, Frida ini berhasil melarikan diri dari serangan cowok-cowok itu, cuman dia jatuh lagi nih guys. Dan di saat setelah dia jatuh nih, foto-foto juga ikut jatuh dan dia ngelihat salah satu fotonya itu ada muka dia yang dimana dia masih berambut panjang. Otomatis di sini adalah kali kedua si Frida ini menjadi korban si Slater King. Dan setelah itu dia ketemu sama asistennya si Slater King dan si Frida ini ngajak kabur nih, melarikan diri. Tapi ternyata respon dari asistennya dia ini, dia sadar 100% sama perbuatan bosnya dia, dan si asistennya ini memilih untuk setia sama si Slater King. Ya mendengar hal itu akhirnya si Frida menghabisi lah tuh kan si asisten pribadinya si Slater King ini. Ya udah di situ akhirnya tinggal dua korban tuh yang tertinggal, si Frida dan juga si Sarah. Dan mereka dua-duanya memilih untuk melawan si Slater King and the gang. Ya bermodalkan sajam dan juga tembakan milik ajudannya si Slater King ini ya, mereka berdua akhirnya ke kediamannya Slater King dan berhasil tuh menghabisi nyawa salah satu rekannya Slater King. Nah, barulah di sini si Frida dan juga Slater King adu baku hantam lah. Terus di saat si Frida ini jatuh gara-gara si Slater King, memorinya langsung terekam lagi nih, langsung teringat lagi nih kejadian awal pertama kali si Frida ini masih berambut panjang ke pulau pribadinya si Slater King. Yang dimana baru terungkap kalau di saat dia masih berambut panjang, dia make nail art berbentuk kelinci merah. Dan posisinya pada saat si Frida rambut panjang nih, waktu pertama kali dia ke pulau pribadinya Slater King, si Slater King ini tuh sama juga perlakuannya, kejam dan segala macemnya. Cuman sayangnya si Frida ini
dibuat lupa ingatan. Barulah di sini Slater King mengungkapkan motifnya dia ini kenapa dia mengajak para wanita-wanita yang baru dikenal itu untuk berlibur ke pulau pribadinya si Slater King. Karena dia ini ternyata nggak bisa tobat sama dunia narkoboy, pesta seksual, main cewek. Dia nggak bisa ninggalin hal itu, dan sementara dia ini kan posisinya sebagai artis yang terkenal. Jadi untuk menjaga nama baiknya dia ini, dia harus membeli pulau dan menjalani aksi nafsunya dia itu kepada perempuan-perempuan yang baru saja dia kenal. Baru setelah dia melampiaskan nafsunya dia itu, dia balikin lagi nih cewek-ceweknya ke kehidupan aslinya, dengan catatan cewek-cewek yang dibawa sama Slater King ini udah hilang ingatan soal kejadian-kejadian yang ada di pulau pribadinya Slater King. I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Nah, di sini nih bagian epicnya. Di saat si temennya Frida nih, si Sarah, pengen dihabisin sama Slater King. Kalian ingat kan si Frida ini di awal pegang rokok elektriknya si Slater King. Dan sebelum dia menghabisi si Sarah, dia ngisep dulu tuh vape-nya. Dan ternyata, yes, Slater King dibuat lupa ingatan karena si Frida memasuki parfum hilang ingatannya itu ke dalam vape-nya si Slater King. Dan di sini seketika Slater King langsung lupa sama kejadian-kejadian yang dia telah perbuat. Frida maupun Sarah akhirnya bisa kabur dari pulau pribadinya Slater King, dan Frida ini tuh sengaja tidak menghabisi Slater King karena dia punya rencana dia menjadikan Slater King lupa ingatan dan menjadikan dirinya sebagai seorang istri Slater King biar Frida bisa mengambil alih semua perusahaan milik Slater King. Gokil nih film. Dan disinilah Nyonya Frida King sebagai pemilik baru perusahaan milik Slater King dulunya, yang dimana ini merupakan dendamnya kepada Slater King dan juga cowok-cowok bejatnya temennya Slater King agar tidak menganggap remeh seorang wanita. Oke, setelah gue bahas nih tentang film dari Blinktoys ini sangat mengarah 11-12 ya kepada kasusnya P. Diddy, yang dimana Slater King jadi P. Diddy dan juga Frida ini menjadi Casey alias mantannya si P. Diddy. Ya kalian tahu kan mantannya si P. Diddy ini, si Casey udah memendam masalah kasus P. Diddy ini selama 11 tahun ya kurang lebih. Dengan perilaku bejatnya si Diddy, iming-iming mempopularitaskan seseorang, dikasih kehidupan yang serba mewah. Dan ini tidak berlaku kepada Casey aja, melainkan hal ini juga dialami sama artis-artis papan atas yang pernah menjadi korbannya si Diddy ini juga. Dan untuk pestanya Slater King ya yang ada di private island alias pulau pribadinya itu sama persis sama kasusnya P. Diddy ini. Dimulai dari white party yang awalnya itu pesta biasa-biasa aja, penuh dengan canda tawa, semua berubah 180 derajat, yang dimana menurut berita kisah nyatanya kasus P. Diddy, korban-korbannya ini tuh dibius agar lupa ingatan sama kejadian-kejadian yang menimpa para korban. Dan juga untuk Jess yang dihabisi itu sama halnya dengan artis-artis yang dihabisi oleh P. Diddy karena mereka-mereka ini tidak mau bergabung ke dalam komplotannya P. Diddy and the Gang. Terus di sini juga dress code-nya serba putih yang dimana ini sama persis sama pesta white party-nya P. Diddy ya. Dan kalian ingat gak sama paper bag warna merah yang banyak itu? Itu kita bisa kaitkan dengan 1000 botol baby oil. Yang dimana ini tujuannya tuh sama-sama. Yang satu parfum untuk menghilangkan ingatan, dan yang satu lagi baby oil untuk ya biasalah. Dan kalian ingat kan sama foto-foto yang gak sengaja ditemuin nama Frida tadi? Yang dimana ini kita bisa kaitin sama kasusnya P. Diddy yang dimana dia menyimpan rekaman dan juga foto-foto freak of partinya P. Diddy karena P. Diddy menggunakan rekamannya itu untuk pribadinya dia sendiri dan juga untuk mengancam para korban. Dan segala pesta dimulai siang sampai malam, pestanya Slater King pasti didokumentasiin. Everybody say, make it good! Dan video Slater King seolah-olah minta maaf, dia menyesal dan juga dia bertobat. Itu sama halnya dengan rekaman video P. Diddy yang dimana dia minta maaf atas perbuatan kekerasan terhadap Casey mantannya karena dia ini keciduk nih sama hasil rekaman CCTV dan dia nggak mau nama dia itu tercoreng alias namanya langsung drop, langsung jelek. Makanya dia bikin video klarifikasi seperti itu. To call your recent philanthropy performative. I don't know how else to say that I'm sorry. Because I am sorry. My behavior on that video is inexcusable.
I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then. Nyatanya video minta maaf P. Diddy-nya itu ya cuman omong kosong doang. Sampai setahun kemudian setelah dia buat video itu pun dia masih melakukan hal-hal kejam. Dan kesamaan berikutnya nih yang terakhir adalah balas dendamnya si Frida terhadap Slater King dengan cara membuat Slater King ini tuh hilang ingatan dan jadilah posisi si Frida ini di atasnya Slater King. Yang dimana ini kasusnya sama kayak si Casey yang pada akhirnya dia memberanikan diri untuk speak up, untuk lapor ke polisi dengan bukti-bukti yang udah nyata, dan hal ini berhasil membuat nama P. Diddy ini langsung jatuh. Banyak korban-korban yang akhirnya speak up gara-gara Casey, dan akhirnya P. Diddy ini diberikan hukuman. Tapi menurut gue ada yang ganjal nih. Di saat asisten pribadinya Slater King ini udah sadar dan disuruh kabur sama Frida, tapi dia nggak mau dan dia memilih untuk setia sama Slater King. Apakah ini ada kesamaan sama Beyonce? Oke guys, gimana menurut kalian sama film yang satu ini? Plot twistnya menurut gue keren banget. Alur ceritanya bikin kita gregetan ya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah merendahkan perempuan. Karena kalau perempuan sudah sakit hati, dia bahkan bisa jauh lebih kejam membalas dendamnya dengan main cantik. Dan gimana guys menurut pendapat kalian sama film Blink Twice ini? Tulis di kolom komentar soal pendapat kalian. Apakah Blink Twice ini benar-benar mengarah ke kasusnya P. Diddy? Ataukah itu mah emang film aja? Cuman kebetulan doang itu mirip-mirip sama kasusnya P. Diddy. Gak semua-muanya bisa lu kaitin sama P. Diddy. Ya bolehlah untuk tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan atau kurangnya informasi. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.